Halo, perkenalkan nama saya Moni Andela dengan NIM 858098838. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ketiga praktikum IPA, di mana kegiatan praktikum ada 3. Yang pertama, kegiatan praktikum pengelompokan bahan makanan, yang kedua pengelompokan sayuran, dan yang ketiga membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Sebelumnya mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan. Baiklah, langsung saja ke praktek pertama, yaitu pengelompokan bahan makanan. Nah, untuk 20 macam bahan makanan, saya memilih beras, jagung, gandum, kentang, telur, daging sapi, ikan, tempe, tahu, kacang tanah, susu, mentega, minyak goreng, wortel, bayam, jeruk, tomat, pepaya, kangkung, dan singkong. Nah, dari 20 macam bahan makanan tersebut, kita akan kelompokkan menjadi 4 kelompok utama zat gizi, di mana karbohidrat terdapat beras, jagung, kentang, singkong sebagai sumber energi utamanya, dan protein terdapat telur, daging, ikan, tempe, dan tahu sebagai zat pembangun sel, dan lemak di situ terdapat mentega, minyak, dan kacang sebagai cadangan energi. Untuk vitaminnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti bayam, wortel, kangkung, tomat, dan jeruk sebagai zat pengatur tubuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berbeda-beda. Agar tubuh sehat, kita perlu mengonsumsi makanan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin secara seimbang. Baiklah, kita lanjut kepada pengelompokan sayuran. Baiklah, di sini sudah ada 20 macam sayuran, yaitu bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, kol, genjer, sawi hijau, terong, tomat, wortel, timun, pare, singkong, kentang, jagung, kacang panjang, kacang tanah, kecipir, tauge, dan rebung. Baiklah, langsung saja kita kelompokkan berdasarkan struktur fisik tumbuhan, di mana yang pertama ada sayuran daun. Sayuran yang dimanfaatkan bagian daunnya saja. Sudah pasti di situ ada bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, kol, genjer, dan sawi hijau. Nah, pada sayuran buah, sayuran yang dimanfaat bagian buahnya saja. Di situ ada terong, tomat, timun, pare, jagung, dan kecipir. Yang ketiga ada sayuran akar atau umbi, yaitu singkong, kentang, dan wortel, di mana bagian ini tumbuh di dalam tanah. Seterusnya ada sayuran kacang-kacangan, yaitu kacang panjang dan kacang tanah, dan sayuran bertunas itu ada tauge dan rebung. Jadi, percobaan ini menunjukkan bahwa sayuran memiliki bentuk dan bagian yang berbeda untuk dikonsumsi. Pengelompokan ini penting untuk memahami variasi zat gizi yang tersedia di alam sekitar kita, khususnya di daerah pedesaan atau perkampungan. Dan lanjut untuk percobaan terakhir, membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Untuk bahan, saya memilih beras, wortel, kentang, kol, kacang panjang, ikan kembung, pepaya, dan susu. Baiklah, untuk beras akan saya olah menjadi nasi putih sebagai karbohidratnya. Untuk sayurnya diolah menjadi sayur sop, di mana terdapat vitamin pada wortel, kol, kacang panjang yang merupakan juga protein karena kacang-kacangan, serta masih terdapat karbohidrat di kentangnya. Jadi, menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna yang dihasilkan adalah nasi putih, sayur sop, ikan goreng kembung,
buah pepaya, dan susu. Menu ini telah disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang. Penggunaan ikan kembung sebagai lauk pauk sangat baik karena merupakan sumber protein hewani dan omega 3 yang tinggi. Sementara itu, kacang panjang dalam sayur sop memberikan tambahan serat dan protein nabati. Kombinasi bersama nasi, wortel, buah pepaya, dan susu memenuhi seluruh kategori zat tenaga, pembangun, dan pengatur. Jadi dapat disimpulkan penyusunan menu 4 sehat 5 sempurna tidak harus mahal. Bahan pangan lokal seperti ikan kembung dan kacang panjang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang sempurna jika dikombinasikan dengan tepat dalam menu sehari-hari. Baiklah, cukup sekian hasil praktikum IPA dari saya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.